Insya Allah malam hari ini akan belajar 3 materi bersama Maria, Dea, dan juga Anjas. Untuk langsung aja, nggak usah lama-lama. Untuk yang pertama, materi pertama akan disampaikan oleh Maria dalam waktu 50 menit. Kepada Maria, aku persilahkan. Assalamualaikum semuanya. Suaraku kedengaran nggak ya? Kedengeran, Maria? Saya screen-nya juga udah muncul kan ya? Sudah. Oke. Zoom diperbesarin. Bismillahirrahmanirrahim. Aku langsung mulai aja ya. Untuk materi yang pertama disampaikan oleh aku terkait stabilitas obat. Untuk pembahasannya nanti pertama ada pendahuluan terkait definisi apa itu stabilitas obat, kenapa stabilitas obat itu penting. Lalu ada konsep tentang uji stabilitas menurut ICH, lalu ada uji stabilitas terkait apa saja jenis uji stabilitas obat yang ada, lalu bagaimana kondisi dari setiap uji, serta tujuan dari masing-masing uji tersebut. Lalu bagaimana kondisi penyimpanan obat maupun material, terutama di industri. Ada pendahuluan. Apa sih stabilitas produk farmasi atau stabilitas obat didefinisikan sebagai kemampuan formulasi tertentu dalam wadah atau sistem penutup tertentu untuk tetap dalam spesifikasi fisika, kimia, mikrobiologi, terapeutik, dan toksikologi. Lalu menurut USP, stabilitas produk farmasi atau stabilitas obat adalah sejauh mana suatu produk tetap dalam batas yang ditentukan atau spesifikasi yang udah kita tentukan atau targetkan. Dan sepanjang periode baik penyimpanan dan juga penggunaan yang nantinya akan dipakai oleh konsumen atau yang biasa disebut umur simpan, sifat dan karakteristiknya itu tetap sama seperti awal kita itu memproduksi obat tersebut. Kenapa stabilitas obat itu penting? Karena obat ini yang kita buat dan akan dikonsumsi oleh pasien itu harus menjamin safety dan efikasinya. Kenapa safety dan efikasi penting? Karena kan ketika obat itu dikonsumsi untuk orang yang lagi sakit, kalau nggak aman itu kan berbahaya. Terus kalau efikasinya, misal obat itu ditujukan untuk indikasi tertentu, ternyata obat itu hanya memberikan efek samping aja, tapi efek terapeutiknya nggak tersampaikan gitu. Itu kan juga percuma ya, malah bisa memperburuk kondisi pasien tersebut. Makanya stabilitas obat itu penting dari awal dibuatnya obat tersebut sampai ada di tangan pasien. Nah, stabilitas obat itu mempengaruhi apa aja? Yang pertama itu kualitas obat terkait safety dan efikasinya. Lalu stabilitas obat ini merupakan poin atau tujuan utama dari seorang apoteker yang ada di industri. Baik itu QC, QA, R&D, baik apoteker yang kerja di bagian warehouse ataupun di bagian produksi, semuanya bertujuan ke safety dan efikasi dari obat. Dari R&D harus merancang obat, bagaimana dalam proses pembuatannya itu harus menghasilkan produk yang safety dan efikasi. Lalu pengujian di QA dan QC juga untuk pengendalian mutu dari obat tersebut. Nah, kenapa sih stabilitas obat itu harus diuji? Karena nantinya ketika distribusi obat kan itu kan merupakan rangkaian yang panjang ya, stabilitas dari fisika, kimia maupun biologinya. Jadi kita bahwa dengan melakukan uji nantinya obat itu bakal tetap stabil ketika didistribusiin, entah itu di seluruh penjuru dunia ataupun di Indonesia, itu obatnya tetap stabil sehingga nantinya bakal menghasilkan
efek terapi yang baik dan juga obatnya aman untuk setiap pasien. Ada beberapa tipe stabilitas. Teman-teman pasti udah pada tahu ada stabilitas itu ada 3, fisika, kimia, sama mikrobiologi. Nah, untuk yang di industri, untuk yang stabilitas fisika kemarin ada beberapa poin. Yang pertama itu terkait penampilan atau organoleptis, lalu kelembapan, viskositas, melting point, ukuran partikel dan juga disolusi, serta ada pH. Untuk yang kimia itu biasanya assay sama impurity. Lalu untuk stabilitas mikrobiologi itu ada TAMC, TIMC, terus jumlah dari atau adanya Pseudomonas aeruginosa, terus Staphylococcus aureus sama E. coli. Nah, contoh untuk stabilitas fisika itu seperti aminobenzil penisilin trihidrat itu dalam bentuk amorf itu dia bakal lebih padat dan untuk stabilitas kimia ya, contohnya suhu yang lebih dari 65%, klortetrasiklin hidrokloride itu bakal berubah dari bentuk beta ke bentuk alfa. Jadi itu nanti bakal mempengaruhi efektivitas dari senyawa tersebut. Ini ada beberapa jalur degradasi kimia dari setiap obat. Ada hidrolisis, dehidrasi, isomerasi dan rasumat, kemudian dekarboksilasi dan eliminasi, ada oksidasi dan reduksi, serta fotodegradasi. Nah, penyebabnya dari degradasi itu baik bisa yang pertama itu dari sifat dari setiap molekul atau struktur dari zat aktif itu sendiri. Lalu bisa dari lingkungan seperti temperatur, pH, cahaya maupun oksigen, kelembapan, serta adanya zat tambahan ataupun eksipien yang dapat berinteraksi ataupun mengganggu stabilitas dari zat aktif. Lalu poin yang kedua, terkait uji stabilitas yang digaungkan oleh ICH. Di sini aku menjelaskan secara simpel aja konsepnya. Yang pertama itu ada terkait pengujian. Jadi untuk yang ICH ini tuh pedomannya hampir dipakai oleh setiap industri. Untuk pengujian di obat itu ada 2 umumnya, yaitu long term dan juga accelerated. Ini kebalik, sorry sebentar ya. Nah, untuk long term ini kan ongoing ya, ada di suhu yang sesuai dengan label di mana obat itu disimpan. Kalau accelerated kan di suhu yang lebih tinggi dari yang atau lebih tinggi dari masa dari suhu simpannya, dan itu umumnya tuh 6 bulan. Kalau yang long term itu minimal 12 bulan. Terus untuk pemilihan batch-nya kalau di industri itu ada 3 batch. Satu itu stabilitas pada skala kecil atau skala lab, lalu ada 2 batch dari skala pilot. Terus untuk prosedurnya itu harus divalidasi dan mencakup semua spesifikasi dari produk, baik spesifikasi fisika, kimia, maupun biologinya. Kemudian, spesifikasi ini nanti dalam pengujian, spesifikasinya itu kan nanti ditentuin ya. Biasanya dari pihak R&D udah nentuin dari awal spesifikasi fisika, biologi, sama kimianya. Nah, nanti saat pengujian, spesifikasi ini yang bakal menjadi acuan di mana obat itu bisa dinyatakan stabil atau enggak gitu. Atau diharapkan emang memenuhi spesifikasi yang ditargetkan dalam ketika kita melakukan uji stabilitas obat. Terus kondisi penyimpanan, kalau kondisi penyimpanan itu berdasarkan label kemasan atau yang udah ditentuin dari pihak R&D. Nah, itu harus sama persis seperti nantinya kondisi wadah maupun suhunya yang bakal beredar ataupun yang kondisinya sama persis seperti yang akan dipasarkan gitu loh. Jadi suhu penyimpanan saat uji stabilitas itu harus sama seperti suhu seakan diusahakan mirip atau hampir sama dengan kondisi saat obat itu dipasarkan atau berada di
baik apotik, terus PBF maupun udah di pasien gitu. Terus frekuensi pengujian, nah untuk frekuensi pengujiannya yang accelerated itu tiap 3 bulan diambilnya. Kalau yang long term itu tahun pertama tiap 3 bulan, di tahun kedua tiap 6 bulan, dan selanjutnya itu tiap satu tahun sekali. Gitu. Jadi tahun pertama tiap 3 bulan, tahun kedua 6 bulan, lalu tiap tahun selanjutnya itu 1 kali setahun. Untuk evaluasinya mencakup semua sifat spesifikasi yang udah ditentuin, baik fisika, kimia, biologi, dan juga sifat tertentu dari bentuk sediaannya yang sudah ditentukan. Memang merancang itu harus ada atau harus di obatnya itu harus sesuai dengan hasil evaluasi. Nah, untuk perubahan menurut ICH ini ada perubahan signifikan dari uji accelerated. Di sini difokusin di uji accelerated kan karena kalau long term itu kan udah kayak case by case kan. Kalau accelerated itu ibaratnya untuk efisiensi waktu. Makanya di sini ada yang dilihat banget gitu perubahan signifikan dari uji accelerated. Yang pertama itu kadarnya, misal kadar zat aktifnya itu berkurang hingga 5% dari uji awal gitu. Meskipun masih memenuhi awal diuji obat itu setelah diproduksi, diuji misal sekian persen, ternyata pas di bulan ketiga presentasinya itu turun jauh lebih dari 5%. Nah, itu perubahan yang signifikan. Jadi harus kira-kira dikontrol gitu. Bisa dilakukan investigasi. Soalnya menurut ICH ini untuk umumnya kadarnya itu harusnya berkurangnya tuh tidak lebih dari 5%. Terus ketika tidak memenuhi spesifikasi itu juga disebut tidak stabil atau OS, misal pH-nya itu lebih atau keluar dari range yang ditentuin, terus waktu hancurnya juga melebihi batas spesifikasi. Terus perubahan sifat fisika, misalnya perubahan warna, pemisahan fasa, ataupun kekerasan dan susah untuk didispersikan gitu. Itu juga termasuk ke dalam poin yang perubahan signifikan di uji accelerated yang nantinya bakal disimpulin bahwa obat itu emang kurang stabil. Nah, untuk uji stabilitas itu ada apa aja? Yang pertama itu real time atau long term itu kan ongoing ya. Uji stabilitas ini tuh dilakukan, obatnya nanti disimpan sesuai pada label kemasan atau suhu yang udah ditentuin, suhu simpannya udah ditentuin. Bisa di suhu ruang, bisa di refrigerator, ataupun suhu di freezer gitu kan, atau enggak di suhu yang 2-8 derajat gitu. Itu tergantung dari penentuan suhu simpan yang udah ditentuin dari awal gitu. Jadi ini suhunya sesuai dengan suhu simpan obat tersebut. Umumnya dilakukan 2 tahun. Kalau di Indonesia ya. Terus tujuannya itu untuk apa? Untuk awal syarat registrasi dan juga memperoleh nomor izin edar. Umumnya untuk uji real time atau long term ini tujuannya untuk registrasi dan memperoleh NIE. Terus untuk accelerated yang kedua, ini kan uji dipercepat. Jadi uji dipercepat ini suhunya lebih besar dari suhu masa simpan. Umumnya kalau suhu ruang itu berada di suhu accelerated-nya. Jadi accelerated-nya itu yang di 40 derajat Celcius atau bisa lebih. Tergantung dia itu disimpan di suhu berapa. Terus dari penyimpanannya itu umumnya 6 bulan. Untuk tujuan dari uji accelerated ini sama seperti yang real time, tapi lebih bisa mewakili gitu loh efisiensi waktu, sehingga nantinya obat yang akan kita registrasi itu sebelum 2 tahun hasil real time-nya keluar bisa memperoleh safe life 2 tahun dari BPOM gitu. Jadi untuk registrasi dan juga memperoleh masa simpan dari BPOM. Terus yang accelerated ini untuk suhu ekstrim umumnya itu di suhu 50 atau 60 derajat Celcius. Nah, kalau accelerated ini biasanya cuma 2 bulan aja. Nah, ini juga kalau
yang untuk stres ini umumnya 2 bulan aja. Nah, kalau yang stres ini biasanya cuma dilakukan oleh pihak R&D aja untuk efisiensi dari accelerated gitu. Real time kan kalau accelerated efisiensi dari real time, tapi stres ini efisiensi dari accelerated. Misalkan kalau kita uji uji stabilitas dari skala pilot kalau mau nunggu 6 bulan terus naik ke uji stabilitas di skala lab kalau nunggu 6 bulan ke skala pilot kan kelamaan ya. Jadi bisa dengan melakukan uji stres ini di suhu 60 selama 2 bulan itu bisa semisal aman-aman aja hasilnya masih memenuhi spesifikasi, biasanya pihak R&D itu yakin untuk menaikkan di skala pilot. Ibaratnya kayak kalau semisal 60 derajat selama 2 bulan itu oke, kemungkinan accelerated selama 6 bulan juga bakal hasilnya bagus gitu. Nah, tujuannya itu biasanya untuk yang tadi aku bilang meyakinkan trial skala laboratorium gitu, efisiensi waktu. Untuk jumlah pengujian sampelnya itu berapa? Tergantung kayak misal dari pihak R&D kan udah dari awal nentuin ya, dia apa aja spesifikasinya. Nah, semua spesifikasi itu kan nanti bakal diuji saat setiap tes uji stabilitas ini. Pengujiannya itu misal di spesifikasi yang fisika ada 3, terus yang kimia ada 2, terus yang biologi ada 1, 3, 2, itu totalnya 6. Nah, setiap masing-masing itu butuh berapa? Itu kan divalidasi dulu kan, butuhnya berapa gram atau apalah, nanti kira Nah, itu nanti dilebihin. Setelah udah di total berapa, terus dikali titik waktu pengujian gitu loh. Nggak memenuhi, suhunya nggak memenuhi. Nah nanti yang sampel yang dilebihin ini bisa dilakukan kira-kira ketika selama climatic chamber-nya itu nggak memenuhi nih, ternyata ada kesalahan kan, nggak terkontrol ataupun baru ketahuan, itu nanti sampel yang lebih bakal digunain buat investigasi ataupun memastikan bahwa climatic chamber yang tadi bermasalah ini bisa kira-kira mempengaruhi nggak gitu terkait stabilitas dari obat itu gitu. Takutnya kan nanti jadinya hasilnya ini kan nggak nggak valid gitu. Biasanya dilebihin atau enggak ketika nantinya ada kesalahan saat melakukan pengujian, jadi sampel yang lebih itu bisa digunain. Pengujian sampel tertinggal, uji stabilitas ini tuh sama itu itunya tuh disimpan sesuai pada kemasan. Umumnya itu ED+1. Nah, tujuannya untuk apa sih? Nah, kalau yang uji stabilitas retain ini atau sampel tertinggal itu untuk keperluan komplain. Nah, biasanya ini itu dilakukan oleh QC. Kenapa ED+1? Misalnya takutnya ada obat yang udah expired nih, terus diminum sama pasien. Pasiennya ternyata bermasalah atau enggak, ngerasa gimana-gimana, atau obatnya itu ternyata udah nggak bagus lah ya, terus komplain gitu ke industri kita gitu. Nah, nanti komplain itu bakal dijustifikasi dulu gitu. Bener nggak dari produk QC sama QA bekerja sama untuk melakukan investigasi, ngelakuin pengujiannya dilakukan oleh QC, kira-kira produk yang dari kita itu emang bermasalah nggak gitu, emang bener-bener ada impure motor ataupun degradasi dari obatnya itu yang bakal mengaruhi ke kesehatan dari pasien itu gitu loh. Jadinya nanti sampel tertinggal ini yang bakal digunakan ada komplain gitu. Penyimpanannya itu ED+1,
misal ED-nya 2 tahun, berarti penyimpanannya 3 tahun. Nah, untuk pengujiannya tergantung ketika ada komplain atau enggak gitu. Umumnya jumlah yang untuk sampel tertinggal ini atau retain stability ini itu cukup untuk 2 kali pengujian. Jadi spesifikasinya berapa, dilebihin berapa, terus dikali 2 totalnya. Cukup untuk 2 kali pengujian aja. Terus post-marketing surveillance. Untuk uji stabilitas ini itu dilakukannya juga sama, disimpan pada suhu yang sesuai pada kemasan. Nah, ini cocokkan gitu loh. Masa simpan lebih menjamin bahwa masa simpan yang diberikan oleh BPOM selama 2 tahun, produk kita itu emang terjamin aman gitu. Jadi kalau yang sebelumnya, yang real time ini kan dari pilot ya, dilakukan oleh R&D. Kalau post marketing itu sama, jumlah sampelnya sama, pengujiannya juga sama, tapi dilakukan untuk obat yang skala produksi dan dilakukannya itu oleh QC. Jadi takutnya ketika misal dari hasil accelerated kan aman gitu ya, dilakukan oleh R&D, yang long term-nya juga aman. Ternyata pas di scale up di skala apa namanya, di skala produksi, ternyata tuh ketika stabilitas di 1 tahun 6 bulan, ternyata ada yang nggak memenuhi spesifikasi, entah di impurity ataupun assay-nya. Nah, nanti itu bakal dilaporin ke BPOM. Tujuan dari uji stabilitas ini nantinya bakal untuk keperluan mencocokkan masa simpan dari BPOM itu sama keperluan recall. Misalnya ternyata tadi aku bilang nggak stabil, nanti diinfoin ke BPOM, nanti bakal melakukan recall gitu, baik dari BPOM ataupun pengajuan dari kitanya. Soalnya kan kalau skalanya berubah kan itu juga kita nggak bisa nyamin ya stabilitasnya bakal sama gitu. Di skala pilot aman, ternyata di skala produksi ternyata bisa jadi nggak stabil gitu. Terus kalau uji yang stabilitas in use ini umumnya dilakukan untuk sediaan yang multiple dose, itu seperti tetes mata, terus tetes telinga, tablet yang kemasannya botol, seperti multivitamin itu kan biasanya kemasannya botol ya, terus injeksi sama dry syrup gitu. Nah, tapi ini tuh nggak semua industri melakukan, tergantung dari syarat registrasinya, sama tergantung dari kebijakan setiap industri mau melakukan atau tidak. Tujuannya itu bisa untuk registrasi ataupun nanti di kemasan bisa ataupun di brosur bisa setiap industri ketika melakukan bisa mencantumkan BUD dari setiap produk yang mereka buat gitu. Nah, untuk hasil uji stabilitas kan umumnya gini ya, dari presentasi kadar terkait waktu simpan, harusnya kan berkurang gitu kan ya. Nah, tapi ternyata realnya di industri tuh pas kemarin aku PKPA juga, bisa naik turun gitu loh. Nah, kadang tadinya 102, terus tiba-tiba ketika di bulan ketiga jadi 103 gitu kan. Terus ternyata pengujian ini kan sangat dipengaruhi, kan juga mempengaruhi ya. Nah, makanya kalau kayak gini biasanya untuk ketika masih masuk ke range dan memenuhi spesifikasi, untuk melihat uji stabilitas ini ibaratnya tuh aneh atau enggak gitu kan hasilnya karena naik turun, itu untuk dari ICH sendiri untuk uji stabilitas biasanya bisa dikontrol dengan OOT atau out of trend gitu. Nah, itu nanti biasanya umumnya itu apa sih namanya, range-nya itu untuk dia tuh dibilang OOT atau enggak umumnya biasanya 5-10% gitu dari perbedaan dari pengujian yang sebelumnya. Kalau di ICH kan tadi signifikannya sekitar 5% ya. Jadi kalau di industri itu nggak idealis lah, kalau teori itu terlalu idealis. Kalau kadar obat semakin lama disimpan kan kadarnya pasti berkurang, tapi ternyata enggak, bisa naik turun gitu hasilnya. Nah, untuk climatic zone di ICH ini kan ada zona 1, zona 2, zona 3, zona 4A sama zona 4B. Untuk Indonesia itu masuk ke zona mana?
ternyata Indonesia itu menurut ICH itu masuk ke zona 4B dengan panas dan juga kelembapannya tinggi. Nah, ini itu yang ketika udah diklasifikasiin setiap negara itu masuk ke zona mana, ini yang bakal buat nentuin gitu loh untuk masa simpan suhu ruangnya itu di suhu berapa. Karena Indonesia masuk ke zona 4B, maka untuk suhu simpan di suhu ruangnya itu ada di 30 derajat Celcius plus minus 2 derajat Celcius dengan kelembapan 75% plus minus 5%. Untuk minimumnya itu 12 tahun. Cuma kan di Indonesia itu umumnya 2 tahun ya. Nah, nanti ini yang bakal nentuin Indonesia kenapa sih suhu untuk yang ongoing yang real time itu udah nggak pakai yang 25 derajat lagi. Sekarang udah masuknya tuh pakai suhu yang 30 derajat Celcius ini dengan RH 75%. Terus untuk yang accelerated, karena Indonesia masuk ke zona 4B, nah untuk yang accelerated-nya itu, untuk accelerated ketika suhu ruangnya Indonesia kan 30 derajat tadi ya. Nah, untuk suhu ruangnya berarti untuk suhu yang accelerated-nya itu berarti kan 40 derajat plus minus 2 derajat Celcius. Untuk kelembapannya itu 75% plus minus 5%, waktunya 6 bulan. Semua yang uji accelerated itu 6 bulan. Nah, untuk obat yang di Indonesia ruangnya bukan 40 tapi 25 derajat Celcius plus minus 2 derajat Celcius. Dengan kelembapannya itu bukan 75 tapi 60% plus minus 5%. Sama 6 bulan. Lalu untuk yang accelerated untuk obat yang disimpan di freezer itu accelerated-nya lebih rendah lagi gitu, 5 derajat Celcius plus minus 3 derajat Celcius dengan ada yang bilang kalau di ICH itu nggak disebutin ya untuk kelembapannya, tapi umumnya itu kalau di Indonesia tetap dikontrol gitu, umumnya itu sekitar 60% plus minus 5% RH-nya selama 6 bulan gitu. Ini ada kesimpulan yang tadi aku jelasin ya, nanti teman-teman bisa baca biar takutnya ada yang nggak mudeng maksudnya gimana. Intinya kayak ginilah, obat yang disimpan di suhu ruang itu real time-nya. Yang tadi masuk ke 4B, suhu sama kelembapannya gitu kan, terus accelerated-nya 40 gitu. Untuk yang stress real-time post-marketing surveillance sama induce, itu sama, kalau stress kan yang ekstrim ya, untuk yang real-time sama post-marketing surveillance sama induce itu sama seperti masa suhu simpannya. Kalau suhunya di suhu ruang, ya berarti sama-sama seperti real time-nya suhu penyimpanannya. Itu ikutnya 30 derajat dengan kelembapan 75%. Nah, untuk waktu pengujian, seperti yang tadi udah dijelasin ya, yang real time itu tahun pertama tiap 3 bulan, tahun kedua tiap 6 bulan, tahun berikutnya tiap setahun sekali. Kalau accelerated itu tiap 3 bulan selama 6 bulan, kalau yang stretch itu tiap sebulan selama 2 bulan. Terus kalau retain itu sebenarnya tergantung ada komplain atau enggak gitu. Jadi nggak dilakuin sama kayak real time. Terus post marketing surveillance itu yang mirip banget sama real time, cuma dia tuh dari produk hasil skala produksi. Kalau yang real time kan dari skala pilot. Terus kalau in use itu umumnya dilakukan oleh R&D untuk dari awal banget registrasi. Dilakuinnya kapan sih? Kalau untuk in use itu setiap hari sesuai aturan pakai obat. Misal obat tetes salep deh, misal salep pengolesannya kan 3-4 kali gitu kan sehari. Nah, kita ngelakuin benar-benar tuh seharinya tuh dibuka terus dikeluarin gitu kan. Kayak gitu. Nanti kira-kira masih stabil atau enggak gitu. Benar-benar pokoknya cara pengujiannya itu berapa frekuensinya berapa kali ataupun di hari apa itu sesuai aturan pakai obatnya. Ini yang untuk yang di refrigerator ya. Kesimpulannya. Jadi kalau bedanya kan kalau yang di suhu ruang kan tadi 30 ya, terus accelerated-nya 40. Nah, kalau ini karena di refrigerator kan dia tuh ikutnya di suhu yang 2 sampai 8 ya. 2 sampai 8 biasanya. Terus itu kan berarti untuk suhu pengujian di suhu ruangnya itu 5
5 derajat Celcius plus minus 3, kelembapannya 60%. Terus accelerated-nya itu bukan 40, tapi ambilnya yang 25 derajat dengan kelembapan 60%. Yang real-time post-marketing surveillance sama induce-nya sesuai sama real-time. Ini juga yang freezer kan itu umumnya yang minus berapa sih? Minus 15 sampai 20 ya. Ini yang real time-nya jadi minus 15 plus minus 5 derajat Celcius dengan kelembapan 60%. Lalu accelerated-nya tuh bukan 40 ataupun 25, tapi accelerated-nya itu 5 derajat Celcius plus minus 3%. Terus untuk return PMS sama induce-nya sama seperti pengujian untuk yang real time. Kalau aku tuh ngafalinya kayak kalau accelerated itu naik 1 tingkat gitu loh. Kalau yang 30 di suhu ruang berarti 40. Nah, kalau yang suhunya yang 2 sampai 8 di suhu refrigerator berarti di suhu 25. Kalau yang suhunya minus 15 ataupun minus 20 itu nanti untuk accelerated-nya naik seperti suhu yang di refrigerator 5 derajat Celcius kan accelerated-nya 5 derajat Celcius plus minus 3 derajat Celcius. Nah, untuk kan ada juga obat kayak vaksin yang disimpan tuh di bawah suhu freezer kan. Suhu beku tuh biasanya kayak vaksin polio gitu. Itu di minus 15 sampai minus 25. Nah, kalau yang suhu penyimpanannya tuh sampai yang minus 20 derajat Celcius ini, biasanya uji stabilitasnya itu nggak dilakuin accelerated, tapi benar-benar real time, case by case gitu loh. Jadi emang lama untuk perizinannya, karena pengujiannya kan, nunggu sampai benar-benar real time ya, 1 sampai 2 tahun gitu loh, case by case. Untuk kondisi penyimpanan ini yang menurut FI ya, kalau yang FI dingin itu di suhu 2 sampai 8 derajat, biasanya itu untuk obat khusus seperti kemudian suhu sejuk 8 sampai 15 derajat Celcius, ini juga bisa untuk obat khusus, tapi jarang yang nyimpan di 8 sampai 15. Umumnya kalau udah sampai 2 sampai 8 ya juga masuk ke 2 sampai 8. Terus yang suhu terkendali 20 sampai 25 derajat Celcius, ini seperti obat pada umumnya yang biasa kayak obat OTC, etikal maupun raw material yang nantinya bakal dipakai buat produksi obat. Terus kalau yang suhu ruang itu yang kurang dari 30 derajat Celcius, biasanya ini untuk packaging material kalau di industri, untuk kayak penyimpanan botolnya ataupun kardus dari kemasan tersier produk yang bakal digunain gitu. Nah, obat yang khusus itu kayak suhu dingin 2 sampai 8 derajat Celcius, bisa kayak contohnya tuh vaksin, insulin, suppositoria, terus ada juga kayak obat yang dry syrup, Planex, kan isinya amoxicillin clavulanat yang udah direspons itu harus disimpan di 2 sampai 8 derajat Celcius. Terus untuk suhu beku itu minus 25 sampai minus 15 derajat Celcius, umumnya itu untuk vaksin polio, campak, dan PCG. Untuk vaksin yang lainnya itu bisa di suhu 2 sampai 8 derajat Celcius. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Kalau nggak nanti kita langsung lanjut ke soal. Kalau nggak ada, aku nggak paham lah ya. Soalnya cuma tentang stabilitas obat aja. Ini langsung masuk ke soal. Yang pertama, nanti yang ngerti bisa langsung bantu jawab aja ya. Selain mengembangkan formula tablet efervescent dalam kemasan, uji stabilitas terkait buka tutup kemasan berulang disebut uji stabilitas apa? Ada yang tahu? C. In-use stability. Iya, betul. In-use ya. Karena ini kan kayak digunain pas seakan-akan kita tuh lagi make gitu kan, dibuka tutup gitu, sesuai dengan saat kita pakai obat efervescent sesuai di aturan pemakaian obatnya. Jadi
Ini ikutnya yang induced stability. Terus yang kedua, amoksisilin tidak larut dalam air dan mudah terhidrolisis. Sediaan yang dapat dibuat dari amoksisilin adalah untuk dia tetap stabil, maka ketika kalian jadi seorang R&D, kira-kira apa yang bakal sediaan apa yang bakal dibuat gitu untuk amoksisilin ini? Ada yang tahu? Suspensi. Iya, suspensi rekonstitusi ya, yang dry suspension. Terus untuk pengujian stabilitas dipercepat dilakukan pada bulan keberapa coba? Kan kalau dipercepat itu cuma 6 bulan ya. Di bulan berapa aja? Ada yang tahu? 036. Ya, 036. Tiap 3 bulan ya. Harus diingat untuk uji yang accelerated ini tiap 3 bulan selama 6 bulan. Gitu. Jadi di awal setelah diproduksi yaitu bulan ke-0, terus 3 bulan pertama sama 3 bulan kedua. Sebuah industri melakukan penyimpanan ongoing untuk produksi. Bagaimana kondisi penyimpanan ongoing yang dilakukan? Yang mana coba? Ongoing berarti kan apa? Real-time-nya, iya, yang penyimpanan itu berdasarkan ketentuan dari kemasan yang ditulis gitu. Kalau di suhu 2-8 derajat Celcius ya ada di suhu itu penyimpanannya. Terus suhu ruang menurut FI 4 adalah ruangan dengan suhu yang mana? Ya, yang kurang dari 30 derajat. Nah, vaksin varicella disimpan pada suhu berapa? Ada yang tahu? Kan tadi yang vaksin yang khusus di suhu beku kan polio, campak, sama BCG. Ini kan tadi nggak disebutin ya. Jadi umumnya vaksin itu disimpan di suhu yang 2-8 derajat Celcius. Jadi jawabannya yang B. Terus bagaimana suhu penyimpanan insulin di gudang IFRS? Ada yang tahu? Untuk insulin di gudang IFRS ataupun yang kemarin PKPA di industri? Di apotek. Di suhu 2-8. Iya, 2-8 ya untuk insulin, sama seperti supositoria. Terus vaksin berikut yang termasuk dalam sediaan cold chain dan perlu disimpan pada suhu beku atau suhu minus 25 sampai minus 15 derajat Celcius itu apa vaksinnya? Campak, rubella, tetanus, polio. Tapi ini campak ada juga ya. Campak juga benar sih sebenarnya harusnya. Cuma umumnya yang emang benar-benar harus di suhu beku itu yang polio. Kemarin sih kuncinya di polio, tapi sebenarnya campak juga bisa sih. Jadi ya udah kita sepakatin aja jawabnya polio ya. Nanti kalau mungkin gini aja kali ya, kalau ada polio diutamain yang polio, tapi kalau nggak ada kalian bisa jawab yang campak atau yang BCG gitu. Apoteker, suatu industri akan mengembangkan tablet nifedipine dengan formula baru. Dilakukan stabilitas dipercepat dengan trial batch sediaan yang sudah diproduksi. Bagaimana kondisi pengujian yang diperlukan? Coba. Jadi kalian harus mikir dulu nih, nifedipine disimpan di suhu berapa ya, gitu. Terus kira-kira accelerated-nya kalau menurut ICH itu berarti di suhu berapa kalau suhu simpannya itu, gitu. Ada yang tahu nggak? Di suhu berapa untuk nifedipine ini? Kondisi stabilitas accelerated-nya. Kalau nifedipine kan di 40 suhu bukan, Mbak? ruang aja. Iya, betul, 40. Kan kalau suhu ruang kan 30 ya, berarti accelerated-nya yang 40 derajat Celcius plus minus 2 derajat dengan RH 75 plus minus 5%. Benar ya, yang 40. Terus bagian QC, suatu perusahaan akan melakukan uji ongoing stability pada suatu sediaan. Sampel yang digunakan adalah yang mana? Produk jadi setelah dikemas, produk jadi sebelum dikemas, produk yang tadi kalau iya setelah dikemas benar, karena uji ongoing ini kan real time ya, jadi kondisinya harus benar-benar seakan-akan ketika dia tuh saat didistribusiin ataupun apa ya disimpan di PBF, apotek maupun ada di pasien gitu loh. Jadi umumnya dikemas. Nah tapi
kalau industri yang bagus tuh, kayak kemarin kan aku yang di Menari itu megang produknya transfernya Sanofi ya. Dia tuh bener-bener sampai pengujiannya itu dikemas di kemasan sekunder gitu loh, bukan cuma primer doang. Nah, tapi di industri seperti yang kakaknya waktu itu cerita sebelumnya pernah kerja di yang di Bandung tuh apa? Sanbe ya. Di Sanbe dia tuh nggak ngelakuin yang disimpan sampai kemasan boxnya gitu yang sekundernya, cuma yang di botolnya aja gitu. Jadi masing-masing bisa yang di kemasan primer aja kalau misal ketentuan dari pihak yang kalau produk transfer ya dari pihak yang ketiganya itu mintanya dikemas di kemasan sekunder ya kita lakuin gitu. Tapi kalau produk kopi yang kita kembangin sendiri ya pihak R&D-nya gitu loh. Yang udah dikoordinasiin sama pihak yang terkait gitu. Intinya udah dikemas lah ya, minimal kemasan primer gitu. Nah, suatu tablet dilakukan uji stabilitas dengan menggunakan uji stabilitas dipercepat. Berapa lama waktu pengujian yang dilakukan? Kalau dipercepat itu berapa bulan? Iya, 6 bulan. Terus, untuk sediaan supositoria akan dilakukan uji stabilitas dengan menggunakan uji stabilitas dipercepat. Bagaimana kondisi pengujian tersebut? Ayo, kalau supos itu disimpan di suhu berapa? Berarti kira-kira akseleratifnya suhunya berapa menurut ICH? Ada yang bisa ini jawab? Kan supos ini kan suhu penyimpanannya 2-8 derajat Celcius. Berarti kalau 2-8 derajat Celcius, kalau menurut ICH, uji stabilitas dipercepatnya di suhu berapa? 25, RH-nya 60% plus minus 5. Jadi jawabannya yang A ya. Tuh. Jadi nanti kalau tadi kan RH-nya kebetulan sama semua. Kalau ini dibedain, berarti nanti teman-teman dihafalin baik suhunya maupun RH-nya. Udah deh, selesai. Itu aja aku agak susah juga sih nemuin sedikit ya di soal-soal oke. Tapi aku coba kasih inilah yang sharingnya. Takut maksudnya di fullin gitu untuk teorinya. Buat ilmu kita buat belajar sama takutnya nanti soalnya juga yang keluar. Kayak gitu. Gitu pokoknya. Udah, terima kasih banyak. Ada yang mau ditanyain? Udah berapa menit? Kalau nggak ada sih nggak apa-apa juga. Biar nanti kelarnya lebih cepat. Atau enggak, ini kan materi yang lebih banyak kan mungkin Dea ya, sama Anjas. Aku cuma ini aja. Oh iya. Ayo, aku tunggu nyampe 30 detik ya. Kalau nggak ada, aku langsung lanjut ke materi selanjutnya. Boleh 30 detik. Ini kakaknya di PKPN-nya di mana ini dulu ya? Iya, Kak. Oh, sekarang di industri berarti? Kenapa, Kak? Oh, sekarang di industri enggak? Aku seangkat ini, Kak. PT 10. Oh iya, bareng ya? Iya. Oh, saya enggak itu. PKPA di Iya. Kakak harusnya bareng sama Kak Selti kan ya kemarin? Kemarin ditanyain tau Kak sama pihak Menari ininya. Oh gitu, jadinya sendirian. Iya. Ya, itu apa namanya? Yang masalah stabilitas ya. Sempat tadi dapat materi yang Badan POM itu kan ngeluarin EUA tuh. NIE ya? Iya Kak. Yang vaksin apa namanya ED diperpanjang. Iya. Kalau apa namanya praktek di industri ada nggak kejadian kayak gitu? ED-nya diperpanjang. Maksudnya lebih dari 2 tahun gitu ya Kak?
Enggak, yang kasus ED perpanjang vaksin COVID udah pada tahu kan ya? Oh, padahal uji stabilitasnya belum segitu gitu ya? Iya kan tadi misalnya ED-nya bulan Agustus kemarin, tapi diperpanjang 6 bulan lagi gitu. Untuk pengujian. Yang buat dipakai di masyarakat, saya juga pakai vaksin ED diperpanjang. Iya, Ya, sebenarnya kalau ya Kak, ya, maksudnya praktek di industri ada kayak gitu enggak, Mas? Aku mau bantu jawab, boleh nggak ya? boleh Uti. Monggo. Oke, jadi kalau Boleh. misalnya itu terkait sama uji stabilitas sih benar. Jadi ED itu kan ditetapkan pertama kali itu kan dari yang dipercepat. Nah, di situ setelah setelah dipercepat udah boleh diedarkan. Tapi kan kita masih ongoing tuh di pabriknya. Nah, di pabriknya itu kalau misalnya hasil ongoingnya masih bertahan nih sampai setahun kemudian, sampai berapa tahun gitu, ED-nya bisa diperpanjang. Dia kayak FDD. Itu vaksinnya, vaksin apa ya? Vaksin dari, lupa. Pokoknya ada vaksin yang ED-nya itu diperpanjang. Jadi dari pabriknya itu udah ngasih stiker buat nambahin ED baru gitu. Iya. Maksudnya kan kalau apa tuh setiap batch disisihin barang kan apa namanya? Kalau yang buat uji stabilitas. Iya. Iya, Kak. Setiap batch, izin masuk ya, Kak. Iya, setiap batch itu nanti Suaranya diambil nggak kedengeran, Kak? tinggalnya. Udah. Nggak kedenger ya? Iya. Boleh diulang, Kak? Ya, tadi Ena lanjutin aja. Oh iya, tadi si kakaknya bilang ya setiap batch ditinggalin gitu, Kak. Iya, setahu aku setiap batch emang ada sampel pertinggalnya. Biasanya untuk sampel pertinggalnya itu minimal untuk 2 kali pengujian secara lengkap. Biasanya begitu. Dan terus yang untuk diperpanjang, emang yang benar kata Uti, untuk ongoing masih tetap berlanjut. Misal ternyata masih bagus, nanti dari Regis itu biasanya akan menyampaikan registrasi, namanya registrasi verifikasi dengan cara ED yang obat ART itu yang labelnya dikasih lagi ke distributor untuk ditempel, itu bisa juga. Itu kalau nggak salah verifikasi mayor gitu nanti ada berkas-berkasnya gitu biasanya yang gitu berarti bisa ditarik yang udah beredar, nanti diganti label, diperpanjang ED-nya gitu ya sesuai. Iya gitu. Baru. Minor ya, benar itu kata Uti, minor. Kalau mayor misal untuk indikasi ya. Nah, bisa Kak, bisa, karena selagi obat itu dipasarkan itu ada sampel yang ditinggal di industrinya. Yang di industrinya itu tetap diamati apakah selama melewati ED dia masih bagus. Kalau masih bagus, ya ngapain kita ikutin ED-nya, sayang-sayang kan bisa diperpanjang gitu kan, kita juga untung gitu sih Kak. Ya. Maksudnya ini kan tadi PKPA-nya di main hari ini. Nah, saya tanya itu di main hari ini seperti itu apa enggak? Sedangkan kalau produk ori gitu. Kalau yang di Menari ini kayaknya sampel pertinggal itu nggak menjamin itu industri bagus atau enggak, tuh emang harus ada Kak sampel pertinggal. Sebenarnya kalau yang retain sampel itu, kalau istilah sampel pertinggal ya kalau di industri sebenarnya itu untuk kalau ada komplain gitu. Tapi yang bisa diperpanjang ED-nya itu yang di R&D gitu. Jadi yang real time di R&D kan misal nih yang accelerated kan udah stabil ya.
selama 6 bulan. Dapat ED-nya itu 2 tahun dari BPOM kan, sesuai aturan. Nah, ketika nanti yang real time-nya ternyata tahun kedua atau lebih dari 2 tahun, tahun ketiga ataupun tahun keempat itu masih stabil, itu nanti bakal diajuin ke BPOM Kak dari pihak registrasinya. Nanti bakal ditambahin ED-nya gitu. Nah, nanti ketika ED-nya udah ditambahin, nanti dikontrol lagi dari hasil produksi di skala produksi, dikontrol sama QC gitu Kak. Bener-bener stabil atau enggak? Misal ternyata ketika udah diproduksi di skala produksi itu ada yang enggak stabil, misal impurity-nya ternyata lebih tinggi, nanti bisa dilakukan recall gitu. Jadi kontrolnya tuh ada 2, dari R&D sama QC. Ada untuk produk menari ini kemarin ada, tapi aku nggak bisa nyebutin, intinya produk transfer. Awalnya tuh diproduksi di menari di Singapura, sekarang ditransfer di menari di Indonesia, itu ED-nya sampai 4 tahun. Itu obat antasida. Untuk mereknya apa, aku belum boleh sebutin karena belum beredar di Indonesia, karena masih tahap trial yang transfer teknologi di menari ini. Kemarin ada kayak gitu. Ya, berarti boleh ya. Oke. Iya. Dari luar. Oke, Iya, aku Kak. cukupin ya buat diskusinya. Waktunya udah lewat. Makasih banyak ya Kak Sule dan teman-teman. Aku serahin ke Eno. Makasih banyak. Semoga bermanfaat ya ilmunya. Amin. Terima kasih buat Kak Sule dan juga Maria buat pemaparan materinya untuk malam hari ini. Langsung lanjut aja ke materi selanjutnya akan disampaikan oleh Anjas. Kepada Anjas dipersilahkan. Anjasnya nggak ada ya, guys. Kayaknya Anjas masih bimbingan deh ya. Kayaknya urutannya dia dulu tahu. No, katanya tadi. Dia PC aku, dia lagi swab antigen, jadinya dia mau akhir. Oh gitu. Iya, Tapi udah infoin ke Anjas. Takutnya Andasnya belum tahunya ketiga gitu loh. Udah selesai Udah kok, infoin ke guys. Anjas belum? Anjas udah selesai? Siapa Udah, tuh? ini aku di sini. Oke, Mana udah ada Uti. Aku serahkan. Oh bukan, maksudnya udah selesai bimbingannya, tapi Anjas nggak tahu kemana. Nyari makan kali ya atau apa ya? Coba di PC dulu. Sebentar ya teman-teman. Ya mungkin ditunggu dulu ya. Anjas materi tentang sarana penunjang kritis. Iya. Uti mau jadi moderator, Uti? Boleh. No. Oke, sama-sama. Bentar ya teman-teman.
Halo, assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Selamat malam. Waalaikumsalam. Anjas. Mana nih kakak moderatornya? Ini aku di sini. Oke, terima kasih Anjas udah hadir malam ini. Nah, selanjutnya kita langsung aja ya Anjas. Kita masuk ke materi yang kedua. Aku langsung aja, aku serahin ke Anjas. Silakan Anjas. Waktunya 50 menit ya. Oke. Hai. Ya. Oke. Aku izinin ini di sini. Telkomsel ya. Sebenarnya ini secara aja di sini. Oke, jadi untuk sarana penunjang kris industri, jadi ada 3 unsur ya di sini. Yang pertama ada kan untuk sediaan yang memang itu membutuhkan air gitu. Contohnya sediaan parentral gitu ya, injeksi volume kecil ataupun volume besar, kemudian larutan, suspensi, dan seterusnya. Nah, untuk yang pertama ya, kita perlu tahu terlebih dahulu jenis-jenis dari air. Nah, teman-teman tadi dan kakak-kakak mungkin udah ya, udah pretest udah kan ya tadi? Peti. Nah, udah pretest itu udah ada mungkin beberapa soal ya, spill soal yang udah keluar. Nah, jadi kita perlu tahu terlebih dahulu dari grade air itu sendiri ya. Nah, jadi grade air itu mulai dari yang terendah sampai yang tertinggi ya. Ini sengaja gitu. Dari yang terendah, yang pertama itu terendah ya, mulai dari feed water atau air pasokan itu yang terendah. Jadi air pasokan ini seperti atau feed water seperti air minum biasa gitu. Jadi dia tanpa ada pengolahan, tanpa ada modifikasi dari air tersebut gitu. Misal sterilisasi dan sejenisnya itu tidak ada gitu. Jadi seperti air biasa aja. Atau air suling ya istilahnya ya. Itu yang biasa kita praktek di kampus biasanya pakai itu ya. Air isi ulang malah ya. Nah, itu jadi air pasokan atau feed water. Kemudian yang kedua ya, grade kedua itu ada atau yang paling tinggi ya, setelah air pasokan itu ada air murni atau purified water. Nah, purified water ini dia udah mengalami atau udah dimodifikasi ya. Nanti kita akan bahas proses pemurniannya seperti apa. Kemudian yang ketiga ada air dengan tingkat pemurnian tinggi. Lalu selanjutnya ada air untuk injeksi, dan yang terakhir itu ada air dengan mutu tertentu pembuatan bentuk sediaan. Nah, ini yang sebelah itu untuk spesifikasi ya. Dari kemudian kadar logar total ya dan seterusnya. Nah, ini mulai dari
purified water hingga itu yang paling tinggi ya atau yang paling ketat, kita bisa lihat produktivitas sangat kecil sekali, dan tentunya batas mikrobanya juga lebih kecil dari purified water untuk water for injection. Nah, kemudian ini untuk air yang sering digunakan ya dari berbagai sediaan. Nah, untuk yang versi volume besar ya atau LPV. Nah, LPV ini dia menggunakan WFI ya, WFI semua ini untuk indeks inti volume besar, volume kecil. Nah, dan ada hot loop system. Jadi hot loop system itu yang dimaksud dengan di sini adalah pada prosesnya itu dengan sirkulasinya itu suhunya di atas 70 derajat Celcius ya, jadi disebutnya. Nah, loop system ya, mungkin teman-teman belum pernah mendengarnya ya. Jadi loop system itu sebenarnya seperti ini ya. Jadi dia itu intinya bagaimana untuk proses pendistribusian air itu dia bisa mengalir secara merata gitu. Nah, jadi walaupun dia memiliki banyak cabang ya atau banyak air untuk digunakan, tapi dia di sini alirannya itu akan tetap konstan gitu. Jadi aliran ke keran A sama ke keran B itu bakal sama gitu. Jadi itu fungsinya dari loop system ya. Nah, kita lanjut lagi. Nah, ini mungkin bisa dibaca ya, ini untuk keterangannya, mulai dari konduktivitas, terus sama ini feed water tadi udah ya. Nah, ini untuk injeksi volume besar sama volume kecil. Kemudian ini untuk perbedaannya ya, biasanya untuk yang keluar dalam soal UKI itu dari sediaan dan kualitas air yang digunakan gitu ya. Untuk sistem distribusi, terus batasan keterangan itu masih belum. Cuman nanti kalau misalkan teman-teman untuk lebih jelasnya, boleh silahkan dibaca ya ini untuk perbedaannya. Nah, kemudian untuk tetes mata dan tetes telinga, ini menggunakan purified water ya, atau air murni, dengan yang sudah difilter 0,22 mikro. Nah, berarti dia melalui proses filtrasi dengan filternya 0,22 mikrometer. Nah, jadi dalam ukuran 0,22 itu dia bisa memfilter dari partikel maupun mikroba yang sangat kecil ya. Kan ukuran filter itu ada dua ya. Ada 0,54 sama 0,22. Nah, 0,22 ini dia bisa lebih menyaring partikel dan nah, kemudian yang sediaan non-steril sebelah kanan, ini ada sediaan macam-macam ya, mulai dari sirup, kemudian krim gel, terus ada supos, opula, salep, sama ini untuk pembilasan. Nah, itu menggunakan kualitas airnya purified water. Jadi untuk secara grade ya, tadi berarti yang atau air menggunakan tadi ada sistem pemurnian air ya, atau purified water system, misalnya digunakan untuk membuat PW tadi atau purified water atau air murni. Untuk prosesnya mulai dari air bahan air ya atau raw water ini atau feed water lah istilahnya yang belum diolah sama sekali. Pur ya.
endapan dan partikel yang terdapat pada raw material, atau istilahnya dia di sini sebagai first filtration ya, jadi filtrasi pertama. Kemudian ada aktif karbon, aktif karbon ini untuk menyerap ya, dia itu kan adanya senyawa karbon sebagai adsorben ya, di sini menghilangkan senyawa-senyawa organik lah seperti bau, rasa, dan seterusnya. Mungkin teman-teman juga pernah melakukannya dulu ya pas SMA ketika melakukan praktek purified water, itu kan ada arang juga ya, menggunakan arang yang warna hitam, terus ada spons dan seterusnya. Terus ada softener. Di sini softener ini untuk menghilangkan atau menurunkan kesadaran air. Nah, terus ada lagi di sini HE, terus micron filter, ini filter yang lebih kecil lagi ya. Terus ada reverse osmosis. Nah, di sini untuk pembuatan air murni yang menggunakan teknik ion exchange ya. Di sini menggunakan reverse osmosis. Jadi sehingga didapatkanlah air yang murni yang akan final di sini udah mendapatkan air murni di proses RO ini, kemudian di EDI atau electronic deionization ini pembentuk bisa berlangsung secara terus-menerus. Nah, kemudian di sini dilanjutkan ke pH meter untuk mengukur pH-nya itu sudah sesuai atau belum. Lalu yang terakhir adalah disimpan di storage tank. Nah, di storage tank ini untuk penyimpanan ya, penyimpanan ketika purified water itu sudah dilakukan pada proses pre-treatment system. Nah, dan seterusnya di sini ada ozon juga ya, dan seterusnya. Oke, selanjutnya sistem penyimpanan dan distribusi air. Nah, jadi tadi udah ya, yang kedua itu pemurnian, kemudian sekarang penyimpanan dan pendistribusiannya itu seperti apa sih kira-kira? Nah, di sini terkait dengan proliferasi mikroba ya. Jadi bagaimana caranya untuk meminimalisir dari pertumbuhan mikroba itu menjadi lebih banyak lagi. Nah, jadi di sini ada beberapa teknik ya, biasanya dalam kombinasi. Nah, di sini untuk mempertahankan sirkulasi distribusi air kecenderungan pembentukan biofilm. Terus ada desain sistem itu harus misalkan emang ruangannya 10 meter dengan tersebut. Ini suhu ambien ya, suhu di pengaruh pipa panas, kemudian di sini itu pada instalasi pipa lebih kecil daripada 3 kali ya diameter pipa cabang, kemudian pengukur tekanan dipisahkan dari sistem dengan membran, penggunaan katup itu harus higienis, kemudian sistemnya itu harus dipasang kemiringan tertentu ya, karena kalau misalkan dia nggak miring ya otomatis nanti di situ air akan tertimbun dan akan menimbulkan penumbuhan ini ya mikroba ya, akan terjadi berpotensi untuk pertumbuhan mikroba. Kemudian di sini penghambatan pertumbuhan mikrobanya itu dengan cara radon. Nah, tadi yang sudah pada proses setelah penyimpanan ya, setelah penyimpanan di storage tank. Nah, kemudian yang kedua itu ada sistem tata udara atau air handling unit ya, atau head, heating, ventilating, sama air conditioning. Nah,
Di sini biasanya terdiri dari ada beberapa ya teman-teman. Jadi ini hanya istilah saja yang biasa digunakan, mulai dari cooling, yaitu untuk mendinginkan suhu dari suhu tinggi berarti ke suhu yang rendah dan menghilangkan uap air juga. Kemudian ada flow rate control, penyesuaian volume udara dan mengontrol tekanan, filter itu untuk penyesuaian final volume udara atau tekanan. Kemudian diffuser itu lubang untuk aliran udara ke ruangan, ada heating unit untuk memanaskan, ada humidifier berarti untuk kelembaban ya, menyesuaikan kelembabannya, ada silencer, singan sirkulasi udara, sama yang terakhir ada weather lover. Nah, ini untuk mencegah masuknya serangga, daun, dan kotoran. Nah, biasanya berdasarkan dari soal latihan UK ya, ini sering muncul. Jadi istilah-istilah pada sistem tata udara atau air handling unit, ini sering muncul ya. Nanti teman-teman boleh dipahami ya, mulai dari weather lover itu apa, terus ada cooling unit, kemudian damping itu apa, dan ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini untuk link unitnya ya. Jadi secara seperti ini untuk gambarannya. Mungkin yang pernah di industri sudah pernah dijelaskan ya terkait dengan contoh dari sistem tata pertama dari clean room ya. Berarti ini untuk udaranya masuk melalui cooling, ada reheat coil itu berarti hanya clean room. Nah, kemudian untuk yang dari luar ya atau yang ada di outdoor, ini masuk ke dalam pipa yang bawah yang sebelah berwarna. Kemudian dia masuk ke filter ya, di sini nah sebelumnya kemudian ada fan dan airnya yang pengaruh pertama dan suhu, dan itu bisa mempengaruhi produk juga ya. Ada produk yang memang dia membutuhkan suhu yang suhu sejuk gitu kan. Itu jangan sampai suatu industri itu memiliki suhu yang sangat panas dan tidak terkontrol gitu suhu pada ruangan produksinya. Terus yang kedua ada kelembaban. Nah, kelembaban ini kemarin kita udah belajar ya terkait dengan kasusnya itu seperti apa. Yang dengan produknya. Tentunya ini dengan yang digunakan pada industri tersebut. Peran tekanan antara ruang dan pola aliran udara ini sangat berpengaruh juga. Lalu ada volume aliran dan pertukaran udara dan sistem filtrasi udara sendiri. Tentunya kalau misalkan sistem filtrasi udara tersebut sudah bermasalah, ya pasti ke produk juga akan terjadi pencemaran ya nantinya. Oke, selanjutnya ini untuk klasifikasi ruangan. Mungkin kemarin udah dibahas ya sama Kak Tufa terkait dengan steril. Sini saya akan review aja ya terkait dengan
klasifikasi ruangan ini karena balik lagi ya, untuk ruangan ini sering muncul ya di soal-soal UKAI. Nah, untuk klasifikasi ruangan bersih, yaitu kan ada kelas A, B, C, D, E, E. Kemudian itu terbagi atas dua ya, ada non-operasional, ada operasional. Lalu untuk partikelnya juga per milimeter kubik itu ada 0,5 mikro, lebih besar dari 0, mikro, dan 5 mikro ya. Nah, jadi harus membedakan. Mungkin teman-teman sudah tahu ya, bedanya antara non-operasional sama operasional. Operasional itu berarti ketika proses sedang berlangsung. Kalau non-operasional berarti sedang istirahat ya ruangannya gitu. Nah, kemudian ini untuk di prioritas part ini non-operasionalnya, kemudian untuk yang 5 mikronya sebanyak 20. Itu sama ya, operasional sama non. Ya, 352.000 sama 2.900. Terus kelas C tadi non operasionalnya sama dengan kelas B yang yang D itu. Yang D itu non operasionalnya 3.520 sama yang 5 mikronya itu 29.000. Kalau yang operasional tidak ditetapkan dan tidak ditetapkan juga ya yang 5 mikronya. Yang E sama kayak yang D ya. Terus ada juga yang literatur yang berpendapat bahwa yang E itu sebenarnya tidak ditetapkan semua gitu. Ada yang mengatakan seperti itu. Tapi ya boleh aja lihat seperti ini ya. Jadi yang D sama kayak yang E. Kemudian ini untuk klasifikasi berdasarkan sebenarnya tadi ya. Yang ini room grade itu A, B, C, D, E, E. Kemudian kan ada ya. Nah, untuk bedanya nih, kalau misalnya kelas A, B, C, D, E, E itu kan yang dipakai oleh industri itu sendiri. Nah, tapi kalau misalnya dipakai oleh supplier atau pemasok, ya itu biasanya menggunakan kelas 100.000, 10.000, 100.000 gitu ya. Nah, jadi kelas A itu biasanya bisa dilihat ya, kelas A dan B itu sama dengan kelas 100, kelas C dan D itu kelas C sama dengan 10.000, kelas D sama dengan kelas 100.000. Nah, ini untuk ininya ya, istirahat sama operasionalnya tadi ya, non operasional sama operasional. Terus di sini juga ada persyaratan dari mikroba itu sendiri ya. Jadi tadi kan berdasarkan partikel ya. Kalau yang ini tuh partikel nih 3.500 itu partikel sama yang 20. Nah, sekarang kalau mikrobanya, kalau yang kelas A itu kurang dari 1 ya semuanya. Terus ini ada berbagai macam juga ya teman-teman. Jadi kita bisa lihat yang di bawah. Ini untuk batas mikroba ya supaya lebih gampang. Yang kelas A itu untuk sampel udara, cawan papar, cawan kontak, sama sarung tangan. Nah, itu beda-beda kategorinya. Ya, cuma kalau misalkan mau dihafal, ya silahkan, lebih bagus ya. Terus kelas A itu kurang dari 1 semua ya. Kalau mulai dari sampel udara sampai sarung tangan. Kalau yang kelas B itu yang beda hanya sampel udara. Cawan papar sama cawan kontak itu sama 5. Cawan papar, cawan kontak sama sarung tangan itu 5 semua. Terus yang kelas C itu sampel udaranya 100, cawan paparnya 50, cawan kontaknya 25. Terus yang kelas D itu sampel udaranya 200, cawan paparnya 100, sama cawan kontaknya 50. Nah, kalau yang sarung tangan yang C sama D itu tidak ditentukan. Kemudian selanjutnya, nah ini untuk rekomendasi sistem tata udara, yang ini ada di POPP juga kalau nggak salah. Nanti bisa dibuka lagi ya untuk di POPP-nya. Untuk di bawah LAV, contohnya ya ini. Suhunya 16-25, kelembabannya atau RH-nya 45-55, kemudian HEPA-nya
99,995%. Lalu pertukaran udara per jamnya 0,36 sampai 0,54 meter per detik. Sama di sini untuk keterangannya ya, A itu berarti untuk pengolahan dan pengisian aseptis, pengisian salep mata, bubuk, dan suspensi steril. Kemudian ruang B itu steril ya, biasanya dia sebagai latar belakang dari zona A atau kelas A. Kemudian untuk ininya hampir sama ya, cuman aliran udaranya aja, dia minimal 20 kali. Ruang steril yang C, untuk suhu dan RH-nya hampir sama. Dan di sini fungsinya untuk pembuatan larutan bila ada risiko dan pengisian non-aseptis ya. Seperti ini untuk produk yang disterilisasi pada akhir. Lalu yang D, ini kelas bersih ya. Suhunya lebih lebih tinggi sedikit 20 sampai 27, kemudian RH-nya juga lebih tinggi 40 sampai 60. Dan untuk pertukarannya 20 kali pembuatan obat dengan sterilisasi akhir ya di kelas D. Terus ada kelas E juga umum. Nah, umum sama khusus ya. Jadi kelas E ini ada dua, ada umum sama khusus. Bedanya apa? Kalau misalkan yang khusus itu biasanya digunakan untuk bahan yang higroskopis ya. Untuk produksi obat-obat tertentu yang higroskopis itu biasanya dilakukan di ruang kelas E yang khusus ya. Jadi untuk kelembabannya dia memiliki kelembaban atau RH-nya 40% ya. Kalau yang biasa kan 70%, ini 40% dia khusus. Itu sehingga tidak mempengaruhi terhadap kualitas dari obat yang akan diproduksi. Kemudian selanjutnya, nah ini juga sering keluar ya. Jadi terkait dengan pengaturan tekanan ruang antara atau kaskade ya. Jadi di sini ada coba sebentar dulu. Tadi yang kaskade ya. Nah, ini cara nyoret-nyoret di sini gimana sih, guys? Ini kali ya graffiti ya. Oh iya. Nah, ini ada ruang antara kaskade, terus ada ruang antara tipe bubble sama ruang antara tipe sink ya. Ini pernah keluar juga di UKAI, boleh di ini ya, di note nanti untuk perbedaan ruangannya itu apa aja. Nah, kalau ruangan antara kaskade itu di luarnya itu di sini tuh nanti ada yang disebut dengan ruangan bersih ya. Yang sebelah kiri itu bersih, terus ada ruang antara. Nah, coba kita lihat dulu. Sebentar dulu. Oke, kita lihat ke POPP ya. Kaskade. Oh, ini ada. Nah, jadi untuk yang sebelah kiri itu, sebentar dulu. Iya, yang ini tuh non kelas ya, non kelas antara sama ruang bersih. Tadi kemana? Nah, non kelas, yang sebelah kiri non kelas, kemudian antara sama bersih. Nah, ini kalau misalkan yang kaskade ya, kaskade itu berarti dia diusahakan bahwa udara itu lewat hanya melalui satu jalur gitu. Jadi untuk mengurangi kontaminan atau debu ya yang dari luar. Nah, misalkan ini ada debu dari sini nih, terus masuk ke sini ya, otomatis dia bakal keluar lagi gitu. Jadi di sini
mulai dari non kelasnya itu berarti ini berapa sih? 15 ya? Udah kurang kelihatan di sini. Di sini ada gitu. Cuma ada 2 doang. Coba sebentar, guys. Kurang kelihatan di sini. Ini 10 ya sepertinya ya. Nah, jadi intinya di sini yang non kelas itu lebih kecil ya. Lebih kecil dari antara. Nah, antara kan 22,5 PA ya tekanannya Pascal. Kemudian yang ruangan bersihnya 30 Pascal. Nah, berarti di sini aliran udaranya itu hanya melewati satu arah aja gitu ya. Hingga keluar di ruang non kelas. Kemudian yang kedua ya, di sini ada tipe bubble. Nah, tipe bubble yang ini biasanya sering keluar ya antara 3 ini. Biasanya yang kalau yang kemarin itu, kalau nggak salah yang tipe sink itu yang keluar. Nah, tipe bubble ini, ruang N, kemudian A sama B-nya, non kelas antara sama B-nya, berarti 0, kecil ya, lebih kecil dari 22,5. Kemudian 15 lebih 22,5 lebih besar berarti ya dari 15 PA. Nah, jadi caranya untuk mengingat ruang antara tipe bubble ini kita ibaratkan itu sebagai balon ya. Balon itu kan biasanya udaranya ada tertumpuk di sini ya. Udaranya tertumpuk di sini kan balon itu. Nah, dia itu kalau misalkan dia meletus berarti udaranya pasti keluar semua kan. Nah, pasti ke sini, kalau enggak ke sini gitu. Jadi udaranya keluar karena dia udaranya ada di dalam semua. Nah, di sini biasanya yang sering keluar ya antara bubble sama sink. Terus yang selanjutnya tipe sink. Nah, tipe sink ini berarti antara NAB-nya. Nah, untuk N-nya berarti 0 lebih besar ya daripada min 5. Itu min 5 Pascal ya. Terus min 5 lebih kecil. Nah, berarti di sini ruangannya di min 5 lebih kecil dari 15 Pascal. Nah, biasanya tipe sink ini berarti dia istilahnya dan di sini biasanya digunakan untuk beta laktam atau hormon ya. Atau hormon yang biasa digunakan untuk produksi beta laktam atau hormon untuk yang sink ini. Beta laktam, susah. Atau hormon. Nah, itu ya. Ini boleh ini ya dipahami karena ini sering keluar. Siapa tahu nanti selanjutnya keluar juga ya. Nah, selanjutnya ada sistem udara bertekanan ya atau compressed air. Nah, ini yang ketiga. Jadi kualitas udara tadi ya ditentukan oleh partikel, water atau moisture content sama oil ya. Jadi ditentukan oleh partikel, air dan minyak ya. Atau ya jadi PWO, partikel, water, oil. Itu ditentukan oleh 3 tersebut untuk kualitas udara. Nah, ini untuk kualitas udara menurut ISO ya. ISO 8573 2010. Itu untuk kelas kualitas 1 ya, misal ya. Ini untuk yang 0,1 sampai 0,5-nya. Oh iya. Tadi ya teman-teman, sebenarnya ini untuk kualitas ini juga nih untuk klasifikasi ruangan
itu ISO juga memiliki grade sendiri ya. Kalau ini biasa yang digunakan dalam industri farmasi di USP ya, itu menggunakan ABCD. Terus ada kelas 10.000, 100.000 itu British, kalau nggak salah, kalau nggak di Europe. Nah, terus kalau misalkan yang ISO itu ada juga grade-nya. Nih, ada grade kelas berdasarkan ISO ya. Grade kelas. Ada. Nah, jadi ISO ini lebih ini untuk grade-grade-nya. Dan lebih spesifik juga ya kalau ISO itu. Nah, kalau yang tadi ini berdasarkan ISO ya, kualitas udaranya. Jadi mulai dari 0,1 sampai 0,5 itu kalau misalkan kualitas kelas 1 itu kurang dari 20.000 ya untuk partikel per milimeter kubiknya. Tadi ada PWO kan ya, partikulat, water, sama oil. Kemudian untuk airnya dari derajat Celcius itu 70 derajat Celcius ya. Nah, kemudian untuk uapnya minimal kurang dari sama dengan 0,01 mg per meter kubik ya. Nah, kemudian ini untuk atribut ya, kualitas untuk mengukur dari udara, gas atau udara bertekanan. Jadi itu ada beberapa metode ya. Di sini ada 7 metode ya. Tapi kalau misalkan yang digunakan itu ya, biasa digunakan itu dia menggunakan kelembaban, hidrokarbon, kemudian sama bilangan mikroba juga, dan partikel ya. Itu biasa yang digunakan untuk menentukan dari kualitas udara bertekanan. Nah, kalau misalnya untuk pemurnian gas, itu parameternya. Dia digunakan untuk gas inert ya, seperti nitrogen, dan menurut monografi juga. Terus kelembaban. Kelembaban itu untuk steril dan non-steril. Kalau di sini dia 2,5 gram per kilogram ya. Jadi satuannya belum, nggak tahu nih kenapa nggak RH di sini satuannya. Kemudian ada hidrokarbon ya, kandungan oilnya atau kandungan minyaknya. Dia harus 0,5 mg per meter kubik. Lalu impuritasnya atau kemurniannya berdasarkan dari monografi, bilangan mikroba, biasanya kurang dari 5 CFU ya per meter kubik. Terus ini pada non steril. Kalau misalnya pada steril berarti sesuai dengan persyaratan partikel ya. Tadi yang sudah dijelaskan ya. Di sini persyaratan partikel pada kelas steril mikrobanya. Nah, ini kalau misalnya kelas A berarti kurang dari 1 dan seterusnya. Terus ini untuk partikel biasanya sama dengan kondisi non-operasional. Nah, untuk sistem udara bertekanan ya di industri farmasi itu biasanya terdiri dari beberapa ini ya, beberapa alat ya, atau dia unsur ya. Jadi yang pertama adalah kompresor. Itu kan dia itu yang dinamakan kompresor. Kemudian tangki udara juga biasanya yang untuk kapasitas lonjakan ya, dia untuk meminimalisir lah. Nah, kalau misalkan tangki udara ini bocor ya, apalagi itu misalkan industrinya industri yang pakai bahan kimia, khususnya dia yang volatil ya, yang bisa berbahaya juga, contohnya senyawa ether ya, misal ya, senyawa ether itu kan kalau misalkan tangki udara yang bocor ya pasti tercemar ya. Contohnya kemarin juga ada di kasus PT, salah satu PT di industri Karawang itu mengalami kebocoran gas ya di tangki udaranya. Terus ada pengeringan, dia untuk menghilangkan uap, ada filter tadi yang menghilangkan uap oil atau partikulat. Terus ada pipa distribusi,
distribusikan udara, kemudian pengatur tekanan, sama perangkap kondensat. Oke, apa ini? Oke, mungkin itu aja ya, teman-teman, terkait dengan materinya. Next, kita lanjut ke soal. Gimana nih? Yang tadi jawabannya apa? Suatu industri farmasi memproduksi sediaan ringer laktat. Air yang digunakan untuk memproduksinya adalah apa tadi jawabnya? Putih apa Putih jawabnya? Ada yang mau jawab? Air khusus injeksi. Ya, takut salah. Ya, betul. Oh, ini bisa deh di sini. Ya, yang betul ini ya. Air khusus injeksi atau water for injection. Karena kalau misalkan tadi kita udah jelasin ya perbedaannya purified water, air khusus injeksi. Terus ini air destilasi, teman-teman pasti tahu. Next. Ya, betul. Purified water ya, atau air murni. Karena kalau misalkan yang untuk grade-nya juga ini lebih tinggi dari feed water ya. Tadi purified water itu, atau air murni. Dia sudah mengalami, dia sudah mengalami proses pre-treatment ya, kemudian treatment dan seterusnya. Kemudian selanjutnya, kalau yang ini destilasi udah tahu kan ya, destilasi itu ada dua ya, ada uap dan cair. Kalau misalnya destilasi itu dari karena perbedaan titik uap ya. Jadi dia diuapin dulu ya, kemudian melewati cooling ya. Nah, di cooling itu dia jadi cair lagi, itu namanya air destilasi. Ya, jadi ya teman-teman tahulah pasti yang di kampus mah ya, yang kayak gini nih, air destilasi itu. Nah, nanti airnya ke sini. Ini biasanya kondensor nih di sini. Terus nanti di sini diuapin airnya ke atas. Itu. Next. Industri akan memproduksi sediaan gentamisin, salep secara aseptis. Apa tadi yang aseptis? Ini sebenarnya udah ya, sama ya kemarin ya, materi Katupa ya. Apa kalau aseptis itu? Apa? Apa tadi yang jawab? Kelas A. Ya, betul. Enak ya tadi. Ya, ini sering keluar juga ya teman-teman, walaupun ya kelihatannya remeh gitu, tapi ini sering keluar. Nah, kalau misalnya ini tadi D itu untuk steril. Ya. Untuk sterilisasi di akhir ya, sterilisasi akhir. Atau ada juga literatur yang mengatakan itu yang kelas C gitu, kelas C atau kelas D. Kalau yang kelas E ini biasanya untuk yang non steril ya, biasanya non steril. Oke. B ini buat latar belakang kan, background ya, BG, background. Next. Waktunya tinggal 5 menit lagi ya, Jess. Oke, Uti. Nah, industri akan memproduksi sirup amoksisilin. Ini apa nih? Ya, jawabannya ya. Yang non aseptis.
Terus ini, nah ini biasanya sering keluar nih teman-teman. Apa jawabannya? Industri memiliki oksilin, non-antibiotik, dan non-antibiotik. Apa alasannya membedakan hal tersebut? Kenapa dibedakan antara pengolahan antibiotik, khususnya golongan Pemecahan ya, cincin beta laktam bukan, guys? ya betul. Harus dipecah dulu ya. Pakai apa biasanya dipecahnya? Pakai NaOH ya, dipecahnya cincin beta laktam itu. Nah, karena dia golongan cephalosporin ya. Golongan beta laktam. Maksudnya beta laktam itu ada penisilin, cephalosporin, dan temannya. Gitu. Terus ini industri memproduksi Na hyaluronat dengan metode aseptis. Apa latar belakangnya tadi? Pakai apa? Kelas B. B ya, latar belakang ya. Background. Nah, terus industri pengolahan air dilakukan dengan teknik looping. Tadi berapa tindakan untuk looping hot? Ayo. Dia supaya ini ya, 70 ya. Tadi kan sudah dijelaskan ini untuk hot looping system ya, HLS. 70 derajat, jadi minimalnya 70 derajat Celcius dalam proses pemanasannya. Manakah termasuk dalam proses pemurnian air? Ayo, tadi. Apa ini? Proses pemurnian air itu ada berapa tahap? 5 ya. Ada multimedia, filter, active carbon, water softener, osmosis, sama EDI ya, atau electronic deionization. Nah, berarti yang salah itu diffusion ya. Next, pada sistem HVAC, suatu industri terdapat kontrol damper. Nah, biasanya ini sering keluar juga nih di soal-soal yang istilah tadi ya, ada kontrol damper, ducting, cooling, humidifier, terus filter, weather lover, dan seterusnya. Apa ini? Kontrol damper. Dia itu ini ya, penyesuaian final volume. Kalau ini memanaskan berarti cooling ya. Cooling coil atau cooling head. Terus ini tadi udah ya. Ini apa? Weather lover ya. Ini silencer. Terus ini humidifier. Oke, next. Nah, weather lover apa tadi? Udah ya, udah tahu ya. Ini ya, mencegah masuknya pest. Pest itu serangga ya, daun dan kotoran. Next. Nah, berapa persen nih efektivitas HEPA? Atau HEPA itu high efficiency apa lagi? Ada yang tahu? Itu mendekati 100%. Nah, ini sering keluar juga. Oh, tadi belum kita bahas ya. Nah, ini pengaturan tekanan udara dan primer antara pengemasan sekunder sama luar. Plusnya 4. Ntar kita lihat ya. Ini ya, sini itu nanti ada
plus 2 lagi harusnya. Nah, berarti yang benar ini 0 plus 0 plus 0. Ntar kita lihat juga. Ini ada di POPP deh kalau nggak salah. Dan ini nanti pengaturan. Terus, nah, acuan petang ya, boleh dihafalkan lagi ya. Jadi menggunakan mekanisme ion exchange atau reverse osmosis. Air apa yang dimaksud? Tadi apa? Air apa yang pakai metode itu? Air water for injection. Kenapa Bang Muhta? Kenapa? Bukan jas yang WFI. Ya, C ya. Jadi tadi reverse osmosis itu kan dia salah satu metode yang digunakan pada proses treatment ya, treatment untuk menghasilkan purified water. Ya, tadi kan ada ya, ada multimedia, terus karbon aktif dan seterusnya. Itu kan reverse osmosis ya. Kalau for injection, jadi itu ada proses pemanasan lah, pokoknya lebih ketat lagi. Terus, nah ini